Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat perubahan perilaku pada seseorang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Ada siswa yang menjadi lebih rajin setelah mendapatkan pujian dari guru ataupun orang tuanya. Dan ada juga seseorang yang mulai disiplin karena terbiasa mengikuti aturan, serta takut mendapatkan hukuman. Tanpa disadari, perilaku manusia ternyata dapat dipengaruhi oleh lingkungan, kebiasaan, serta adanya reward dan punishment. Fenomena tersebut dijelaskan dalam teori behavioristik, yaitu teori belajar yang menekankan hubungan antara stimulus dan respon dalam membentuk suatu perilaku manusia. Selamat pagi anak-anak, siswa yang aktif hari ini akan saya beri tambahan nilai. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang behavioristic learning. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari stimulus dan respon. Pada teori ini, proses mental tidak terlalu diperhatikan. Yang penting adalah bagaimana seseorang menunjukkan perubahan perilaku yang dapat diamati. Behavioristic learning. Pengertian behavioristik, kata behavior itu berarti tingkah laku. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku akibat adanya pengalaman. Perubahan tersebut terjadi karena adanya stimulus dan respon. Stimulus adalah rangsangan yang diberikan kepada seseorang, sedangkan respon adalah reaksi yang muncul akibat rangsangan tersebut. Untuk contoh-contohnya yaitu ada belajar karena ada reward. Yang kedua, siswa belajar rajin karena ingin mendapatkan pujian dari guru atau orang tuanya, atau juga ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Yang ketiga, menghindari hukuman. Siswa mengerjakan tugas agar tidak terkena hukuman dari gurunya. Yang keempat, kebiasaan disiplin karena pembiasaan. Yang kelima, datang tepat waktu ke sekolah karena sudah dibiasakan dan ada aturan yang harus dipatuhi. Tokoh yang pertama yaitu Ivan Pavlov. Dalam teori Ivan Pavlov, ia menggunakan eksperimennya terhadap anjing. Ada 4 tahapan dalam teori Ivan Pavlov. Tahapan yang pertama, di mana anjing bila mana diberi makanan secara otonom akan mengeluarkan air liur. Tahapan yang kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka anjing tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Tahapan yang ketiga, ketika anjing diberikan sebuah makanan setelah dibunyikan bel terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur akibat pemberian makanan. Dan tahapan yang keempat, setelah pelakuan dari tahapan yang ketiga dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengarkan bunyi bel tanpa diberikan makanan secara otonom, anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya. Untuk kesimpulannya, tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi, lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Dengan kata lain, gerakan-gerakan refleks dapat dipelajari dan dapat berubah karena mendapatkan latihan. Tokoh yang kedua yaitu John Watson. John Watson berpendapat bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui lingkungan.
Nah, perilaku manusia pada dasarnya dibentuk oleh pengaruh lingkungan dan pengalaman yang diperoleh seseorang. Pendapat ini berasal dari aliran psikologi behaviorisme yang menekankan bahwa manusia belajar melalui proses stimulus dan respons. Artinya, tindakan, kebiasaan, maupun perilaku seseorang muncul karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar seperti keluarga, pendidikan, pergaulan, dan pengalaman hidup. Watson percaya bahwa manusia tidak hanya ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh proses belajar dari lingkungan. Oleh karena itu, jika seseorang berada di lingkungan yang baik dan mendukung, maka perilakunya juga cenderung berkembang ke arah positif. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat membentuk perilaku negatif. Tokoh yang ketiga yaitu Bruce Frederick Skinner yang dikenal dengan nama B.F. Skinner. Ialah seorang psikolog terkenal yang lahir pada 20 Maret 1904 di Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh dalam bidang psikologi pada abad ke-20, terutama dalam teori belajar behavioristik. Kontribusi paling terkenal yang dilakukan B.F. Skinner adalah eksperimen menggunakan kotak Skinner atau yang sering disebut dengan operant conditioning chamber. Ia menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan konsekuensi dalam membentuk perilaku manusia. Skinner juga percaya bahwa perilaku manusia ini dapat dipelajari dan juga diubah melalui penguatan positif atau negatif serta penghukuman. Di dalam eksperimen ini, Skinner menggunakan hewan terutama tikus dan burung merpati untuk mengamati dan memahami bagaimana perilaku yang dapat dipengaruhi dan diubah melalui penguatan atau penghukuman. Kotak Skinner adalah sebuah kotak khusus yang didesain untuk mempelajari pembelajaran melalui asosiasi stimulus dan respons. Dalam kotak ini, dilengkapi dengan tuas atau pedal yang dapat ditekan oleh hewan serta mekanisme untuk memberikan penguatan atau penghukuman sebagai respons terhadap tindakan hewan. Dalam eksperimen Skinner, tikus ditempatkan di dalam kotak Skinner. Awalnya, tikus tersebut tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Namun, ketika tikus tidak sengaja menekan tuas, maka makanan tiba-tiba diberikan sebagai penguatan. Seiring berjalannya waktu, tikus tersebut belajar bahwa dengan menekan tuas, ia dapat memperoleh makanan. Akibatnya, tikus mulai menekan tuas dengan sengaja dan berulang kali untuk mendapatkan penguatan yang diinginkan. Skinner mengamati bagaimana perilaku tikus terkait dengan tekanan tuas berkembang melalui proses penguatan positif. Selain penguatan positif, Skinner juga mengamati efek penghukuman dalam bentuk stimulus negatif jika tikus melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, jika tikus terus menekan tuas, namun tidak ada makanan yang diberikan, akan ada suatu rangsangan yang tidak menyenangkan, seperti suara keras atau getaran yang dipicu saat tikus melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Tikus kemungkinan akan menghindari atau menghentikan perilaku menekan tuas. Eksperimen ini menggunakan kotak Skinner untuk membantu menggambarkan prinsip-prinsip dasar belajar dan perilaku dalam belajar behavioristik. Skinner percaya bahwa perilaku manusia juga dapat dipengaruhi dan juga diubah melalui penguatan dan penghukuman yang tepat. Eksperimen B.F. Skinner dengan kotak Skinner telah memberikan wawasan penting tentang bagaimana kita belajar dan bagaimana respons kita terhadap lingkungan yang dapat dipengaruhi oleh konsekuensi yang kita alami. Eksperimen ini berkontribusi besar dalam pengembangan teori dan praktik pembelajaran behavioristik. Dalam kehidupan sehari-hari, teori behavioristik sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas yang kita lakukan, terutama di lingkungan sekolah. Banyak perilaku manusia terbentuk karena adanya pembiasaan, reward, maupun punishment yang diberikan secara terus-menerus. Guru memberi pujian kepada siswa yang aktif di kelas agar
teguran dari guru agar lebih disiplin dan tidak mengulangi kesalahannya. Guru memberi poin tambahan kepada siswa yang tepat waktu mengumpulkan tugas sehingga terbentuk kebiasaan yang baik. Teori behavioristik ini menunjukkan bahwa perilaku manusia dapat terbentuk melalui stimulus, reward, punishment, dan pembiasaan yang dilakukan secara konsisten. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Diskusi Santai. Nah, episode kali ini kita bakal bahas teori behavioristik dan apakah behavioristik masih relevan diterapkan di sekolah sekarang. Nah, kira-kira kalian penasaran nggak sih behavioristik itu apa? Nah, di sini sudah ada Hendrita dan Safira. Halo. Halo, senang bisa ikut. Kali ini aku bakal nanya-nanya nih tentang behavioristik. Menurut kalian behavioristik itu apa sih? Menurutku sih ya, behavioristik itu kayak teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku manusia yang diakibatkan oleh stimulus dan respon. Jadi kayak seorang itu belajar karena ada penguatan tertentu yang diakibatkan karena adanya hadiah atau diberi hukuman tertentu. Oh, iya. Makanya teori ini tuh identik sama reward dan punishment ya. Wow, ternyata sangat menarik ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di rumah ini penasaran nih dari contoh behavioristik itu seperti apa? Mungkin kalian bisa menyebutkan contohnya. Nah, contoh dari teori behavioristik di sekolah itu seperti memberikan pujian ataupun menambah poin bagi siswa yang aktif. Tepuk tangan setelah presentasi juga salah satu bentuk penguatan positif loh. Jadi siswa merasa lebih percaya diri. Nah, itulah beberapa contoh dari behavioristik sekolah. Oh iya, untuk kalian itu behavioristik masih relevan nggak sih di sekolah? Masih dong, salah satunya untuk membentuk sikap disiplin dan kebiasaan yang baik. Apalagi untuk anak usia dini, itu jadi cepat untuk memahami. Tapi harus tetap seimbang dong. Jangan sampai harus belajar hanya karena ada hadiah. Oh gitu ya, oke. Oh berarti behavioristik itu ada kelebihan dan kekurangannya ya? Iya, kelebihan itu mudah diterapkan dan dapat membangun hal yang positif. Iya. Sedangkan kalau kekurangannya itu kalau terlalu sering diterapkan akan membuat siswa kurangnya berpikir kritis dan kreatif. Oh, wow, jadi seperti itu ya guys tentang kelebihan dan kekurangan behavioristik. Nah, dari podcast kita tadi, saya menarik kesimpulan nih teman-teman bahwa behavioristik masih relevan untuk membentuk disiplin dan kebiasaan positif, tetapi tetap perlu dikombinasikan dengan metode pembelajaran lainnya. Nah, terima kasih ya udah Safira dan Hendrita yang sudah berbagi pendapat hari ini. Terima kasih, sangat memberi pengalaman banget hari ini. Wow. Semoga bisa bermanfaat ya. Iya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Ruang Diskusi Santai hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke kuis interaktif. Pertanyaan pertama, seseorang menjadi rajin karena sering dipuji. Hal tersebut termasuk A. Punishment, B. Reinforcement. Jawabannya bambu reinforcement. Benar sekali, karena pujian merupakan bentuk penguatan yang membuat seseorang mengulangi perilaku positif. Sekarang pertanyaan kedua. Tokoh klasikal conditioning adalah A. Skinner, B. Pavlov. B. Ivan Pavlov. Tepat sekali. Pavlov terkenal dengan eksperimen anjing dan bel pada teori classical conditioning. Teori behavioristik memiliki kelebihan karena mudah diterapkan dalam pembelajaran, terutama dalam membentuk kebiasaan dan kedisiplinan peserta didik.
Selain itu, teori ini juga efektif digunakan pada pembelajaran yang membutuhkan latihan dan pengulangan seperti membaca, menghafal, ataupun keterampilan lainnya. Reward dan reinforcement juga dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. Teori behavioristik ini juga memiliki kekurangan. Teori ini terlalu berfokus pada perubahan yang terlihat dan kurang memperhatikan proses berpikir siswa dan kondisi emosional peserta didik. Akibatnya, terkadang peserta didik belajar untuk mendapatkan hadiah atau ingin menghindari hukuman, bukan karena ingin memahami materi tersebut. Oleh karena itu, penerapan teori ini harus dilakukan dengan cara yang seimbang. Kesimpulannya, pembelajaran behavioristik merupakan teori belajar yang menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Menurut tokoh-tokoh behavioristik seperti Pavlov, Watson, dan Skinner, proses belajar terjadi ketika peserta didik memberikan respons terhadap stimulus yang diberikan. Kemudian, respons tersebut diperkuat melalui penguatan, reinforcement, atau hukuman, punishment. Dalam penerapannya, pembelajaran behavioristik berfokus pada pengamatan perilaku yang tampak, latihan yang berulang, serta pemberian penguatan untuk membentuk kebiasaan dan perilaku yang diharapkan. Guru berperan sebagai pengendali lingkungan belajar yang memberikan stimulus dan penguatan secara tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dengan demikian, teori behavioristik sangat efektif digunakan untuk membentuk keterampilan dasar, disiplin, dan kebiasaan belajar peserta didik melalui proses latihan, pengulangan, dan penguatan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Maulidia dengan NIM akhir 141 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Hendrita Dwi Cahyaningrum dengan NIM akhir 145 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Safira Mentari Febrianti dengan NIM akhir 146 dari Prodi Pendidikan Matematika. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran behavioristik kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani dia.